Shalom Cici, kita dari podcast Trust Issue. Kenalin, aku Niko. Aku Vero, ya konten ini kita kita buat ya, karena kita peduli sama muda dan kita melihat makanya kita bikin konten ini. Dan disclaimer dulu, konten ini bukan untuk kita cari panggung, bukan untuk cari benar atau salah, tapi kita mau kasih ya penjelasan-penjelasan yang mungkin relevan dan bisa didengar anak-anak muda ya. Oke, buat topik yang pertama ini kita ada apa, Kak Vero? Kita di topik kali ini kita membahas tentang toxic positivity. Nah, mungkin dari POV-nya Niko sendiri nih, toxic positivity itu kan kayak gimana? Kalau menurutku ya, toxic positivity itu ketika kita dipaksa buat terlihat baik-baik saja, namun dalamnya lagi mumet ya, ruwet. Gitu sih kalau menurut. Ya, mungkin makanya muncul statement itu ya, laki-laki Tidak bercerita. Seminggu kemudian bunuh diri. Iya, betul. Tuh. Nah, mungkin buat lebih jelasnya, langsung kita nanyakan ke narasumber. Kita udah undang narasumber yang sangat top banget. top di kalangan anak muda top. Mungkin mungkin bagi teman-teman sekalian mungkin ada yang udah kenal, ada yang belum. Nggak usah berlama-lama lah, mungkin kita langsung aja kita perkenalkan ya, Mas Sifta atau lebih sering akrab dipanggil Uyip, Bang Yip, ya langsung aja kenalan. Diberi perkenalan, Mas. Siap, shalom teman-teman dari podcast Transisiu. Jadi senang banget bisa berada di sini, kita ngobrolin sesuatu ya menarik buat Gen Z. Jadi ngomongin soal toxic positivity, yang jelas aku di sini sebagai narasumber itu karena aku relevan untuk ngomongin ini karena aku sebagai ketua youth. Jadi aku ngerti keadaan anak-anak muda yang aku pimpin itu gimana. Jadi aku lihat ada beberapa ya, oke di depan baik-baik aja kayak tadi yang Niko bilang, tapi sebenarnya dia ngalami hal-hal yang di dalam ini nggak kelihatan justru. Yang terlihat tidak seperti yang tidak terlihat. Misal sedih, parah, cemburu gitu. Dia nggak memperlihatkan itu. Nah, kita mau bahas itu. Udah, coba nanti kita diskusi gara-gara. Oke. Mungkin langsung ke pertanyaan utama itu. Ya, Anita ya. Mungkin gambaran selain atau pengertian Mas Sita sendiri soal toxic positivity itu apa selain tadi? Alhamdulillah. Mungkin secara general atau Mas Sifta punya POV sendiri tentang toxic positivity. Ya ini POV ku ya sebenarnya karena aku juga bukan profesional untuk PS begituan, tapi karena aku praktek di mimpin anak-anak muda, jadi mungkin hal-hal mendasar aku bisa ngerti. Kayak misal contoh, ini kan hal-hal positif yang sebenarnya beracun kan gitu Kak, ya setelah toksik gitu. Nah, kita harus bedain dulu nih, orang-orang toksik itu kan termasuk hal-hal yang positif ini, mereka nganggap bahwa emosi positif itu yang selalu bagus. Gitu nah, kayak rasa misal nih bersalah, kemudian kecewa, itu dianggap sesuatu yang negatif. Dan hal itu kayak denial gitu. Ya, dia selalu menganggap bahwa ya aku bisa, kamu semangat, kamu gini. Ya tapi ada kondisi-kondisi tertentu ya justru ketika orang lagi mengalami krisisnya diri sendiri, dibilangi kayak gitu bukannya semangat tapi malah mbok semangati sadurunge aku nek jadi kesel tuh ya gatel gitu. Kesel ya kesel kayak gitu. Nah, artinya ada pembeda nih antara rasa optimis dengan positif yang toksik gitu. Nah, mungkin dari situ ya, mungkin kan karena Mas Sifta kan berkecimpung di generasi muda, dan mungkin Mas Sifta juga sebagai pembina di youth, mungkin ada cerita-cerita anak-anak muda di youth mungkin yang lebih lingkupnya dekat yang mengalami itu di sekitar kita. Mungkin bisa diceritakan, bisa diceritakan lah, share sedikit soal pengalaman cerita dating. Iya. Jadi misal ya orang yang lagi ngalamin ini soal dia tadi positif gitu, rasa positifnya dia denial sama perasaan negatif. Misal nih, kelihatan nih, misal kelihatan dia sebenarnya lagi capek tapi di depan bilang, "Gak apa-apa, aku udah kelar ya. Ada masalah apa sih? Wes pokoknya gitu. Tapi aku gak apa-apa." Nah kayak gitu kan sebenarnya di komunitas itu perlu dibahas gitu loh.
di komunitas perlu dibahas. Nah, kalau di anak-anak muda ya kecenderungannya dia kayak sedih itu nggak diperlihatkan. Tapi tahu-tahu saga, nah itu yang berating gitu ya, tangannya disakiti sendiri lah ya, disobek-sobek kayak gitu. Nah, aku lihat beberapa kayak gitu. Terus mereka sendiri itu eh Kak Ita bisa tahu nih mereka cerita atau Kak Ita tahu sendiri nih eh mereka cutting lihat sendiri atau gimana? Ya dari postingan Instagram, oh Pak, posting ya, dan ada yang speed tuh gitu. Kadang kan Pak Beseng kena tong, kayak itu tuh ternyata itu anak you gitu. Jadi kalau menurutku sebenarnya permasalahan generasi muda ini terutama di komunitas ya harusnya kita aware, kita sadar sama hal kayak gitu. Teman-teman kita ada yang ngalamin kayak gitu, kita bangunin sesuatu yang sesuai firman kebenaran bahwa perasaan-perasaan yang sifatnya gelisah, gundah itu wajar gitu loh. Itu wajar, itu perlu dikonfirmasi, jangan denial gitu. Nah, tokohnya siapa yang banyak di Alkitab? Salah satunya Raja Daud, kalau dia lagi capek, lagi gelisah, dia ngomong sama Tuhan. Termasuk ayat-ayat Alkitab kan beberapa Rasul Paulus juga ngomong tekan dalam kesengsaraan kita bisa bermegah karena Tuhan. Itu menghasilkan ketekunan tadi sampai pada puncaknya itu pengharapan. Nah, sama kayak dalam pernikahan kalau kita lihat Bapak Gembala memberkati, kan ada janji nikah itu hidup senang maupun susah, suka, duka, sakit, sehat, itu kan menggambarkan kondisi-kondisi yang sebenarnya ada yang nggak ideal menurut kita, ya. Yang juga nggak positif, tapi kita harus optimis dengan keadaan ini. Nah, itu yang membedakan toksik sama optimis. Termasuk ada ayat Alkitab bilang, kesusahan sehari untuk sehari aja. Besok kesusahannya juga ada sendiri. Jadi Alkitab udah ngomong susah itu ada itu. Jadi sadari aja kalau kita nanti capek, kecewa, wajar kok. Wajar. Mungkin ada nggak sih menurut Mas Dita ya, sejauh ini dampak yang Mas Dita lihat di anak-anak muda ya, dampak jangka panjang kalau kita tuh terlalu sering merasa wah aku kayaknya nggak normal kayaknya buat aku nunjukin kalau aku tuh di depan sedih, lagi baik-baik aja. Padahal sebenarnya kan kita ya mau cowok mau cewek kita sama aja. It's okay to not be okay loh. Nah mungkin ada nggak jangka panjang dampaknya? Ada sebenarnya Mas Dita, ada. Jangka panjangnya kan hidup dalam kepalsuan. Yang jelas gitu. Dia gak mengakui keberadaannya diri sendiri, eksistensinya, bahkan dia sebenarnya sedang menyangkal gitu loh bahwa ini loh emosiku ada. Manusia kan diciptakan Tuhan itu kan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, dalam jiwa ini kan ini bahasa psikis nih sebenarnya. Ya. Emosi itu kan macam-macam, ada marah, ada kecewa, ada sakit hati segala macam ya. Itu sedari awal Tuhan menciptakan manusia itu baik adanya gitu. Jadi emosi ini kan sebenarnya baik kalau ditempatkan pada porsinya. Tuhan sudah ngerti sebenarnya. Kayak contoh nih kalau kita mau denial segala macam. Peristiwa Tuhan Yesus sebelum besoknya disalibkan, malam ketika berdoa, nah, waktu Tuhan Yesus berdoa di Getsemani itu Tuhan Yesus sampai mengeluarkan peluh darah gitu. Kalau dicari istilah medis sekarang mungkin itu namanya hipertigrosis. Itu sampai dia pembuluhnya rasa gitu. Karena stres dan cemas tingkat tinggi. Tapi Tuhan kan ngomong gini loh. Aku pengen ini berlalu puas. Tapi kalau nggak bisa, ya sudah terjadilah sesuai kehendak Tuhan. Artinya Tuhan itu ngajarin kita dalam kondisi saat itu sebagai manusia ya. Ini loh cara hidupku, nilai-nilaiku. Kamu bergantunglah sama Tuhan. Karena dalam keadaan yang sudah mendesak ketika kita bergantung sama Tuhan, sesuai kehendak Tuhan, ada pengharapan. Mungkin dari Kak Ita sendiri nih, kan Kak Ita sering tuh kayak dapat cerita dari teman-teman, itu ceritain temennya atau gimana. Baiknya itu gimana sih buat teman-teman yang lagi ngalami hal kayak gitu enggak? Ya. Yang pertama jangan merasa sendirian. Nah, ya. Kalau ngerasa sendirian itu nanti repot karena kita ini komunitas. Nah, keadaan hidup zaman sekarang ini anak-anak muda itu lebih seneng individu. Ya. Nah, individualistis ini yang kemudian sering banget dibangun sama mereka.
saling ketemu nggak saling nyapa. Saling ketemu saling main HP sendiri. Nah, kadang panggilan kita gereja, eklesia itu awalnya adalah perkumpulan, komunitas, gitu loh. Kita orang yang dipanggil untuk jadi satu, gitu loh. Artinya tubuh Kristus ini perlu berperang bersama-sama. Nah, jangan sampai kalau kemudian ada teman kita yang sendiri yang kita sudah sadar nih dan kita biari itu kasihan banget. Tapi kan gini Kak, kebetulan aku kan kuliah di psikologi nih, ada nih kayak teman-teman tuh yang nggak pengen banget nggak pengen banget, tahu, soal keadaan kan gimana ya, contohnya kayak kita tuh nggak pengen cerita gitu. Kita terus menyembunyikan, tahu-tahu mokat, tahu-tahu gitu. Lah, eee, harus ada kesadaran diri dulu ya, Mbak. Betul, betul. Oke, berarti harus ada satu itu, tapi yang kedua juga kita sebagai teman nih paling nggak tahu nih, ya kita juga perlu belajar nih gejala-gejalanya kayak gimana sih. Kamu kan sekuliah psikologi paling nggak punya ilmu untuk ngerti nih temanmu ada yang nggak beres. Nah, kita cari tahu pendekatannya gimana segala macam. Karena kita harus saling peduli gitu. Nah, komunitas nggak akan menjawab kalau kita nggak sadar dan kita nggak peduli. Ya mungkin peran positif dari teman-teman di sekitar komunitas itu juga penting berpengaruh. Dan mungkin apa ya, kita sebagai anak-anak Kristen, dari kita iman Kristen kita tuh, bisa memberikan harapan ya, maksudnya dari POV anak-anak Kristen buat anak-anak gadget di luar sana ya. Dari pandangan iman Kristen kita tentang kekristenan sambil ngopi ya ini ya, sambil ngopi silakan. Nah, iman kekristenan di topik kita ini. Ya, secara iman kekristenan kalau menurutku itu sangat relevan kalau kita mau mempelajari dan menggali. Ya, firman Tuhan itu menurutku nggak pernah lekang oleh zaman gitu Om ya. Jadi perkataan firman itu selalu bisa digali sesuai zaman, bahkan secara kontekstual kita bisa pelajari itu. Nah, misal keadaan kayak sekarang kita di generasi muda banyak yang ngalamin kayak gitu. Ya. Nah, ini kan bisa bawa pengaruh toxic positivity ini ke ya dia merasa jadi selfish gitu. Bisa ke arah sama jangka panjang tuh. Nah, tokoh selfish ini kan di Alkitab juga ada sebenarnya. Ini juga harus dibedakan selfish dan self-love gitu ya. Nah, Alkitab tuh sudah ngasih contoh-contoh itu teman-teman. Jadi kesadaran untuk menghargai diri sendiri, menghormati diri sendiri, dan mengasihi orang lain itu harus dimulai dengan kita mengasihi Tuhan. Kita harus sudah ngeburu. Kalau self-center atau toxic positivity yang kita kenal, rata-rata mereka justru orang yang egois kok. Karena kepentingan pribadi, dia gak punya empati ke orang lain. Dia gak peduli ke orang lain. Nah, ini Alkitab gak pernah ngajarin ini. Tapi contohnya ada di dalam Alkitab kayak gitu. Self-love itu penting supaya kita ngerti nih bahwa kondisi kita harus penuh dengan Tuhan supaya ketika kita membagikan sesuatu ke orang lain itu kita juga tidak berkekurangan itu loh, karena kita sudah berlebih ya. Tuh. Oke, mungkin pertanyaan dari Abu yang terakhir ya. Bagaimana kita dapat menyikapi lingkungan sekitar kita, kan kita juga tinggal di lingkungan yang mungkin nggak anak orang-orang Kristen aja ya. Lingkungan sekitar kita yang menuntut kita terus buat positif. Ya, lingkungan kadang kan lihat kita itu, wah orang Kristen ini udah dapat label ya, kasih segala macam. Ya tuh kita mengasihi, tapi kan mengasihi itu kan dalam arti yang seperti apa kita harus ngerti nih. Mungkin yang dianggap orang baik, tapi ternyata kita ngomong itu salah gitu. Batasan baik buruk itu ternyata kalau dalam iman Kristen kita lihatnya harus benar salah gitu. Hal yang baik belum tentu benar kan ya. Nah, orang lain kalau mau pakai orang Kristen kok kayak gini ya, nggak positif atau nggak mengasihi aku segala macam. Nah, itu mungkin POV-nya dia. POV kita kan berbeda, kita punya standar gitu loh. Saya benar, tapi yang pasti gini, kalau kita berbagi hidup dengan teman-teman di sekitar kita yang non-Kristen, sebenarnya gereja perlu hadir memang nih. Terutama kita anak-anak muda hadir
jadi orang yang friendly terhadap komunitas di luar kita gitu. Karena apa? Lewat hidup kita, lewat cara bicara kita, lewat omongan kita yang kita share itu paling kita ada benih ya kita bu. Entah itu tubuhnya kapan, entah itu akan nanti hasilnya seperti apa. Yang natural udah kita lakukan, yang super nanti urusannya Tuhan. Karena kita lakukan dulu ya. Nah, bunyi. Tuh, yang penting kita friendly gitu. Tuhan Yesus di komunitas Yahudi itu dimusuhi sama teman-teman sekomunitas kan. Tapi Tuhan Yesus gak peduli kok. Artinya orang Samaria Tuhan Yesus kumpul, pemungut cukai, musuh masyarakat itu. Tapi Tuhan Yesus ikut kumpul, bahkan dianggap mau kamu kumpul dengan pedosa, pemabuk gitu kan, pelahap gitu. Tapi ternyata Tuhan Yesus juga punya identitas lain sebagai sahabat orang berdosa. Nah, kita perlu itu. Kita perlu meneladani Tuhan Yesus bahwa komunitas lain yang mungkin dalam tanda kutip kita anggap gak baik atau buruk, justru Tuhan Yesus punya hati buat mereka. Termasuk kita juga. Kita harus punya hati seperti Tuhan Yesus mengasihi yang di luar sana. Mungkin sedikit lagi lah. Ini terakhir dari yang lain ya. Mungkin Kak Yetan nih punya komunitas nih. Oke, di Timotius kerjamin ya aja. Mungkin gimana sih cara Kak Ifta tuh Kak Ifta sendiri ketika Kak Ifta stres kerja mungkin pusing ngurusin teman-teman ya karena cerita ya berat. Mungkin Mas Ifta larinya kemana? Apakah ngopi kan Mas Ifta semuanya ngopi, makan mie ayam ya, minta bakso. Akhirnya ada berita mungkin yang kemarin lagi ada mau denger deh. Orang nggak jadi bunuh diri gara-gara diajak ngopi sama tangannya. Ya mungkin Mas Ifta larinya kemana nih kalau misalnya lagi stres, pusing berat? Ya, yang jelas aku ngopi itu salah satu booster buat anu. Jadi ya kalau kebanyakan juga gak baik buat diri ya, tapi itu paling tidak kesehatan jiwaku tuh tertolong dengan adanya kopi. Harus kumpul sama teman-teman gitu. Melakukan hobiku, misal baca buku atau ketemu teman kerjaanku yang bisa diajak ngobrol gitu. Ketemu keluarga itu bisa lah untuk kakak ya, supaya energiku ini dipulihkan lagi. Karena kadang kita capek secara energi ya, bukan secara fisik aja. Energi emosional kita maksudku. Nah itu perlu dipulihkan lagi. Aku gak lama biasanya, tidak sampai ya berminggu-minggu atau berbulan-bulan, tapi cukup 2-3 hari aku sudah penuh lagi. Tapi yang pasti gini teman-teman, aku gak malu untuk ngadep ke Tuhan, cerita apa adanya, sampai juga aku gak malu akal ya. Jadi tak sampaikan apa adanya, Tuhan aku capek, aku butuh disegarkan ya nak. Kayak kita ngobrol setapah sendiri gitu ya. Harusnya sehari-hari harusnya. Makanya kita kan bisa manggil ya Abah ya Bapak, karena kita dihadap anak. Tapi terima kasih Kak Ita buat sharingnya. Ya, sangat memberkati ya Kak Sarul ya. Oke teman-teman, mungkin segitu aja dari kita. See you di next video. Thank you. Bye.